Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih. Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi? Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala. Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh. Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi. Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Richard Ferdinand masih melanjutkan kebersamaan kita di Depart. Iya, masih melanjutkan kebersamaan kita di Depart 1. Dan saat ini kita sudah ada di program Mosaik Budaya. Sudah terhubung bersama kami narasumber kami, Ibu Akila Nurul Hairani Latif SE Empar selaku dosen Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ibu Akila, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas Ibu. Iya. Kebetulan ini lagi di suatu agenda, jadi maaf ya kalau It's okay. tadi sempat Iya, tapi masuk. terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu bagi kami.
Iya. Iya, oke. Sama-sama, Pak. Iya. Iya, hari ini sahabat budaya kita akan membahas mengenai wisata ala seniman, konsep wisata lambat dan sadar. Ya. Ibu bisa dijelaskan secara ringkas apa yang membedakan wisata ala seniman dari perjalanan wisata biasa pada umumnya? Ya, jadi ini ya lagi-lagi saya bilang tren pariwisata itu memang berkembang dan itu sesuai dengan tren dan sesuai dengan kondisi. Jadi memang konsep-konsep itulah yang muncul ketika ada beberapa atensi suatu kelompok atau atensi masyarakat society terhadap sesuatu dan akhirnya ketika itu ditarik dalam konsep ternyata itu menjadi konsep wisata kayak gitu. Seperti yang kayak saya bilang seniman itu kan kadang-kadang membutuhkan ide ya Pak ya. Membutuhkan ide dan akhirnya mereka biasanya akan melakukan eksplorasi ke berbagai tempat mungkin di Indonesia, di luar negeri. Tapi umumnya mereka bukan untuk menghabiskan waktu berfoto seperti orang biasanya untuk berfoto dan sebagainya, tapi mereka lebih mengamati. Makanya akhirnya muncullah konsep kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya slow and mindfulness tourism, atau kalau diartikan bahasa Indonesianya malah lambat dan sadar. Dalam artian lambat itu mereka biasanya seharian bisa di suatu lokasi itu tidak berpindah, hanya mengamati apa yang ada di sana. Dan biasanya mereka berada di kawasan-kawasan yang agak jauh dari perkotaan karena mereka betul-betul mau menikmati dan melihat atensinya, sehingga kadang-kadang banyak penulis, banyak penyair itu akhirnya mendapatkan inspirasi dan gitulah yang tercipta kayak gitu. Nah, bagaimana menurut konsep wisata lambat atau slow travel yang mengutamakan kualitas, kedalaman dan waktu yang lebih lama berkaitan dengan atau bersinergi dengan gaya bepergian para seniman? Iya, jadi kalau kelihatan ya seniman mau lokal, internasional pun juga melakukan hal yang sama karena mereka itu umumnya tidak ingin diketahui oleh publik bahwa mereka adalah seniman. Jarang mereka memperkenalkan diri sebagai seniman. Mungkin mereka akan memperkenalkan diri sebagai wisatawan secara umum, atau mungkin backpackeran yang hanya melintas. Dan mereka memang membutuhkan bagaimana mereka tidak dikenal sebagai siapa mereka, tapi mereka karena hal ini yang akan mengganggu mereka ketika mereka dikenal. Misal kayak artis-artis terkenal pun kalau berlibur pasti mereka tidak akan mengekspos di mana mereka berada. Iya. Nah, karena mereka benar-benar ingin menikmatinya kayak gitu. Betul. Dan itu menjadi inspirasi. Makanya dibilang lambat dan sadar kayak gitu. Lalu bagaimana mendefinisikan wisata sadar dan mengapa kesadaran penuh itu penting ketika kita harus bepergian misalnya? Ya, sadar di sini bukan berarti ini sih, sebenarnya meaningful lebih tepatnya kayak bagaimana suatu lokasi ini bermakna dan akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya. Itu yang sebenarnya sadarnya itu bukan sadar ya secara ini, tapi setidaknya kan biasanya kalau orang berwisata mereka ke suatu tempat berfoto, makan dan sebagainya, terus akhirnya pulang kayak gitu. Umumnya seperti itu. Tapi kalau mereka seniman, umumnya mereka lebih biasanya mereka akan stay mungkin lebih lama, longer. Lebih lamanya mereka itu biasanya berada di pojok atau berada di tempat-tempat yang tidak terjangkau orang, sehingga mereka bisa mengamati hal-hal kecil, apalagi misalnya kayak penulis atau penyair, itu kan mereka menggambarkannya secara detail sehingga tampak indah walaupun mungkin kalau di film kan mungkin ternyata maksudnya yang bergerak atau penggambaran pengandaian itu ternyata seperti ini. Cuman ya itulah yang akhirnya difasilitasi. Ternyata kawasan-kawasan wisata yang berpotensi itu ya
sebenarnya sudah dikunjungi dan itu perbedaannya itu karena perbedaan dari aktivitinya apa, terus lokasinya bagaimana, karena mereka tidak akan berada di kawasan-kawasan yang ramai atau sudah banyak orang temui. Biasanya seperti itu untuk mencari inspirasi ya. Berbeda konteks kalau mereka cuma berlibur bersama keluarga. Itu beda konteksnya, tapi ini lebih spesial ketika mereka mencari ide atau inspirasi karya. Mereka umumnya akan traveling ke suatu kawasan yang indah tentunya, tapi tidak banyak dijangkau dan mereka akan menikmatinya, tidak memperkenalkan dirinya sebagai apa, tapi dari situlah pas pulang mereka malah menerbitkan sebuah karya yang amazing kayak gitu. Ada pengalaman mungkin yang bisa dibagi tentang apa tujuan utama seorang seniman dalam melakukan perjalanan? Apakah itu untuk mencari inspirasi, mengamati detail, atau mungkin ada sesuatu yang lain? Ya, jadi kan sebenarnya tujuan wisata itu bagaimana orang itu bepergian suatu tempat dengan waktu yang terbatas. Tapi setelah itu mereka mendapatkan energi baru, energi yang positif dalam artian bisa kayak kenapa orang butuh healing, butuh liburan, karena orang pengen berekreasi. Nah, termasuk juga orang seniman. Jadi walaupun ya makanya kenapa pariwisata itu tuh banyak tematik, konsep-konsep yang muncul itu sebenarnya sesuai dengan pasarnya, sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk kayak gini ya, kenapa dia namanya slow and mindfulness? Karena mereka cenderung wisatawan yang khususnya seniman cenderung melakukan kegiatan wisata itu tidak memikirkan berapa tempat yang saya bisa jangkau sehari. Tapi lebih pada oke, saya mau ke sini, apa yang saya lakukan sampai saya mau mengamati apa ketertarikan saya, kayak gitu-gitu yang mereka pikirkan. Berbeda kalau kayak misalnya traveling secara kayak misalnya traveling keluarga itu lebih pada bagaimana suatu kawasan itu ada ruang anaknya, ada tempat bersantainya kayak gitu. Makanya konsep wisata itu sesuai dengan pasar yang mau disasarnya apa. Termasuk juga kenapa tiba-tiba slow and mindfulness itu sudah marak dijangkau, dan kenapa hal itu juga menjadi booming di kalangan seniman, karena memang umumnya mereka ini sebenarnya dari pengalaman saya juga sih, dari kemarin ke Selayar terus saya tidak sempat, saya cuma memperhatikan satu orang yang berada di sudut dan saya penasaran dia sudah berapa lama ke sini, berapa jam mereka duduk di sini, dan ternyata ketika saya ngobrol ternyata ya memang walaupun awalnya dia tidak memperkenalkan diri sebagai seniman, tapi ternyata dia tidak bisa mengkiri bahwa dia duduk di sini itu cuma untuk mencari inspirasi, karena kebetulan makanya orang seniman itu kalau penulis kayak Tereli atau mungkin penulis yang Fiersa dan lain-lainnya, mereka tuh kalau mau cari inspirasi ya harus ke tempat yang istilahnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu mungkin berbulan-bulan di satu tempat yang agak terpencil, tapi mereka mengetahui meaningnya apa. Dan itu sebenarnya bagian dari pariwisata, bagaimana masyarakat lokal paham, oh iya kebutuhan mereka seperti ini, saya jadi tuan rumah, dan kawasan saya itu potensi, karena kan mereka biasanya mereka juga akan sukarela dengan mengeluarkan uang juga, jadi itu kan ada ekonomi yang berjalan juga yang positif di masyarakat, sehingga kenapa itu menjadi satu konsep pariwisata, karena itu memang mereka tujuannya untuk mencari inspirasi, dan kedua ada aktiviti ekonominya, dan semua pun bisa melakukannya kayak gitu. Makanya itu disebutkan konsep pariwisatanya. Lalu apa saja aktivitas khas yang dilakukan oleh seorang seniman yang mungkin terlewatkan atau tidak dilakukan oleh turis pada umumnya ketika mereka mengunjungi suatu tempat? Apakah mereka menggambar sketsa atau mungkin menulis di kafe lokal, atau hanya duduk saja mengamati? Iya, jadi memang biasanya kalau seniman ya tergantung dia sukanya apa kan. Jadi memang ada biasanya mereka punya buku catatan yang memang kalau umpamanya entah itu bahasa lokal
bahasa lokal apa. Biasanya kan mereka kayak misalnya penulis atau penyair kan biasanya bahasa lokalnya apa. Kadang-kadang juga tokoh-tokoh yang muncul itu bisa juga dari masyarakat-masyarakat yang mereka temui. Dan itu istilahnya mereka itu berada di ruang ide itu berada di ruang abstrak, sehingga mereka selalu membawa senjata dalam artian pena dan kertas untuk merekam apa yang idenya itu, sehingga memang mereka identik dengan alat-alat tulis yang sederhana yang bisa dia bawa kemana-mana kayak gitu. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa kalau wisata ala seniman ini pasti membutuhkan waktu yang lama, ruang yang sunyi, dan juga ketenangan untuk proses kreativitas yang terinspirasi dari perjalanan. Apakah itu benar? Boleh dijelaskan? Jadi kalau karena sebenarnya setiap namanya seniman ya, jadi memang mereka itu tidak ada tolak ukur template-nya begini, sebenarnya begitu. Kadang kita memang tidak bisa menjudge nilai norma kalau bahas terkait dengan seni. Namun kecenderungannya memang kalau mereka seniman, mereka tuh kecenderungannya ada yang lebih ingin meluangkan waktu untuk mengobserver, dalam artinya mereka cuma ingin menghabiskan waktu seharian hanya untuk mengamati aktiviti yang ada di kawasan wisata atau masyarakat, interaksi masyarakat dan sebagainya. Ada juga yang mereka bahkan mengeksplorasi apa sih kearifan lokal di sana, bagaimana makanannya. Jadi mereka menjadi observer yang mendalam. Nah itu dan hal-hal yang itu yang biasanya mereka gabungkan untuk menjadikan sebuah karya atau menjadikan sebuah ide, entah itu fiksi maupun non fiksi kayak gitu. Jadi khususnya seniman itu mungkin kenapa ada beberapa tempat mungkin di luar negeri itu tahu ada beberapa tempat memang kalau kawasan wisata itu khusus diperuntukkan oleh seniman, mereka akan menghadirkan spot-spot di mana mereka bisa nyaman untuk melakukan perenungan, dalam artinya entah itu pemandangan yang indah atau mungkin aktiviti pasar dan sebagainya yang bisa mereka lihat dari kejauhan. Itu di beberapa negara pun telah melakukan hal itu untuk khusus untuk wisatawan yang fokusnya kayak seniman seperti itu. Tapi kalau di Indonesia umumnya mereka tidak menspesialisasi diri. Umumnya mereka lebih backpackeran, mereka lebih menjadi tamu atau wisatawan yang sealamiah itu, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi lebih seperti itu. Nah, kemudian apa tantangan terbesar bagi seorang yang ingin beralih dari gaya wisata cepat atau fast travel ke wisata lambat, dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya tidak ada yang karena tujuannya beda ya. Jadi kalau umpamanya kayak wisatawan umum, kayak misalnya kayak ya wisatawan yang apalagi kayak tujuan bisnis atau tujuan yang betul-betul kebetulan datang ke suatu kota dengan waktu yang terbatas, pengen tahu semua, itu biasanya kan memang mereka punya durasi ya. Jadi makanya kenapa mereka akhirnya menunjuk tour travel atau tour guiding itu untuk mengefisiensikan waktu dan tahu di mana saja kita harus ke sana dengan efisien, mendapatkan insight yang baik, yang cukup. Terus foto yang cukup untuk dibagikan sosial media, dan akhirnya itu melakukan banyak titik, pergi ke banyak titik karena karena terbatas oleh durasi dan memang atensinya seperti itu. Berbeda ketika atensinya seniman yang karya itu tidak bisa di-deadline secara cepat. Kalau kan tanya penulis, tanya penyair, mereka itu untuk menemukan satu ide lagu itu tidak serta-merta langsung di deadline. Oh ya, sebulan harus launching lagi ya, kayak gitu. Itu yang berbeda, sehingga kenapa ada slow and mindfulness itu karena memang mereka bukan mencari ide itu susah, mencari karena dengan ide itu baru ketemu alurnya. Even itu membuat karya film juga seperti itu. Naskah film
mereka harus observer, mereka harus untuk kira-kiranya ide ini bisa nggak dilakukan, bisa nggak diterima oleh masyarakat. Itu kan harus membuat perenungannya aja, bukan untuk diri sendiri juga, tapi bernilai nggak apa emang buku yang saya terbitkan, apakah ada pasarnya nggak, apakah kisah ini relevan nggak dengan orang-orang. Nah itu yang mereka butuhkan, sehingga ketika mereka traveling melakukan perjalanan mereka pasti akan lebih mengulik suatu kawasan itu untuk menjadi bahannya seperti itu. Oke. Ibu, kita jeda sejenak dulu, nanti baru lanjut lagi kembali, Ibu Akila Tabe. Iya, silakan Pak, silakan. Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis 7. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya benteng lapis 7. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki 7 lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran 7 lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ke-7 benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesak. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda. Mozaik Budaya. Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, kita berlanjut kembali Ibu Akila.
Iya. Ibu, bagaimana praktik wisata sadar ini dapat membantu wisatawan biasa? Mereka bisa merasakan pengalaman yang lebih dalam dan otentik layaknya seorang seniman. Ibu Akila, selamat pagi, Bu. Halo, Ibu. Halo. Iya. Sorry, saya ada ujian. Ibu, Oke, jadi bagaimana praktik wisata sadar dapat membantu wisatawan biasa mereka merasakan pengalaman yang lebih dalam dan otentik layaknya seorang seniman? ya, jadi memang kalau tadi kan ini sebenarnya pilihan ya Pak. Jadi memang tidak diputuskan juga sebenarnya kalau umpamanya wisatawan pengen menghabiskan seharian waktunya untuk setidaknya mengamati lingkungan sekitar dan sebagainya, itu fine-fine aja. Jadi bukan menjadi hal yang khusus di seniman. Makanya ini konsep yang general, tapi umumnya dilakukan oleh seniman seperti itu. Jadi orang biasanya kalau umpamanya mau menikmati, jadi kan memang ada beberapa kriteria wisatawan yang orangnya ingin memang mau menghabiskan waktu di sana, mungkin kayak penat di perkotaan dan memang dia biasanya energinya meningkat ketika mereka bisa mengamati pemandangan yang lebih lama. Itu adalah prefer wisatawan sendiri. Jadi memang konsep ini tidak juga mengatakan harus seniman, tapi umumnya biasanya seniman yang melakukan hal itu. Lalu sejauh mana wisata lambat ini dapat memberikan dampak positif baik bagi diri wisatawan itu sendiri, artinya dilihat dari secara mental dan emosional maupun bagi komunitas lokal yang dikunjungi? Ya, jadi betul, karena kalau wisatawan bagaimana kita prinsipnya penemuan tuan rumah bagaimana menjadi pelayan yang baik, jadi dan juga mereka merasakan manfaat sendirinya. Jadi biasanya kayak ekonomi itu menjadi bukan saja tolak ukur tapi dengan ekonomi itu, pendekatan ekonomi lokal itu bisa memacu kawasan wisata lebih baik. Jadi orang sadar, ya ternyata kalau banyak orang ke sana, kita bisa berjualan dan itu bisa mendapatkan itu menjadi yang lain, supaya efek yang lain, di mana wisatawan dan masyarakat lokal bisa mendapatkan informasi, mendapatkan keuntungan juga dari orang berlama-lama di kawasan. Karena kan semakin lama kita wisatawan di kawasan, semakin kadang-kadang semakin banyak juga spending money yang mereka keluarkan. Misal kayak kalau mungkin kalau orang yang berkreasi saja mungkin dia hanya mengeluarkan biaya tiket masuk, tapi kalau orang yang menikmati seharian, mungkin mereka kan melakukan makan minum, terus mereka melakukan aktivitas lain yang akhirnya mereka mengeluarkan uang lebih, atau mungkin mereka melakukan hal-hal yang masyarakat itu ingin ikut, tapi mereka secara senang hati untuk terlibat juga dengan membayar sejumlah uang untuk mengikuti. Kalau misal kayak kita mau berlayar nih, kita mau ke pulau ini, bisa saja mereka lihat ternyata seperti itu. Jadi itu dampak yang siap ada dari aktivitas wisata itu masalah. Apakah ada alat atau media tertentu, misalnya jurnal, kamera, atau buku sketsa yang mungkin Ibu bisa rekomendasikan untuk meningkatkan pengalaman wisata sadar ini? Jadi itu jadi memang kalau setahu saya kalau seniman mereka sudah mereka ke suatu wilayah atau suatu kawasan wisata itu mereka sudah lengkap dengan alat-alatnya. Misalnya dalam artian mereka umumnya melakukan membawa poker, kamera poker, atau mungkin kamera untuk vlog juga. Jadi mereka bisa saja mengabadikan itu, termasuk juga vloggers atau selebgram. Mereka itu bisa juga dimanfaatkan slow and mindfulness, karena mau tidak mau mereka harus memvideokan semua aktivitas di sana sehingga mereka melakukannya ke daya tarik sana itu agak cukup lama daripada wisatawan yang
Jadi ini sebenarnya durasi hanya mau mengatakan bahwa tourism itu adalah bagaimana aktivitas itu bisa dilakukan penuh di suatu kawasan, bukan kan kita loncat-loncat di satu tempat lagi, satu tempat lagi itu konsep yang berbeda. Tapi kalau kita mau bilang slow, terus bagaimana waktu itu bisa melakukan secara utuh kawasan di sana dengan menghabiskan waktu yang lebih lama. Nah, bisakah Ibu beri contoh pribadi atau orang di sekitar Ibu dari pengalaman perjalanan yang menerapkan konsep-konsep tersebut yang paling berkesan? Ya, jadi memang kalau sebenarnya kayak di Selayar sebenarnya banyak lah, banyak kawasan-kawasan di Selayar yang mungkin kita tahu, mungkin kalau kita di Selayar pikiran kita snorkeling, diving itu hal yang wajar, tapi banyak bahkan ternyata dari menurut masyarakat lokal pun banyak seniman, tokoh-tokoh yang dari di Jakarta pun ke sana hanya untuk mengetahui bagaimana sih aktivitas wisata di sana, bagaimana masyarakat berinteraksi, apalagi ada banyak kawasan yang tidak terakses internet. Jadi mereka bisa hilang di dunia sosial media, tapi mereka betul-betul menikmatinya seperti itu. Iya. Nah, mengingat tren pariwisata saat ini, apakah mungkin Ibu bisa melihat konsep wisata lambat sadar? Apakah ini akan menjadi tren utama atau hanya akan menjadi geliat wisata sesaat saja? Ini lagi-lagi kita bahas konsep itu bukan tren. Jadi dia itu ada teori yang berdapat itu ada asal wisatawannya seperti itu. Jadi bukan kalau kita tiba-tiba makanan viral gitu, tapi ini lebih pada konsep yang umumnya dilakukan secara menurut, tapi bukan untuk satu. Ini untuk spesifik satu kelompok, tapi sebenarnya harus dilakukan untuk orang lain. Iya, jadi sebagai penutup, apa pesan utama yang ingin disampaikan Ibu kepada para wisatawan yang ingin menjadikan pengalaman mereka lebih bermakna dan bertransformasi? Jadi sebagai penutup, lagi-lagi slow and tourism itu adalah sebuah konsep turism dari banyak konsep tematik turism yang tumbuh di Kalimantan. Ada keseluruhan aktivitas wisatawan yang kebetulan seperti kayak seminar lebih fokus pada menemukan ide, dan menemukan ide itu yang pengetahuan sehingga bisa melakukan diharapkan bisa menjadi inspirasi mereka melakukan sesuatu. Dan turisme di sini adalah bagaimana konsep itu bisa mencapai tujuan mereka dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Itu sebenarnya yang diharapkan dari konsep turisme ini. Oke. Nah, sebagai penutup, apa pesan utama yang ingin disampaikan sekaligus closing statement ini, Ibu Tabe? Masalah pariwisata, kita berbahas pariwisata adalah kegiatan yang memang bagaimana semua orang bisa menikmatinya dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang dimana kita berharapnya pariwisata di Indonesia ini secara umum bisa peka dengan kebutuhan wisatawan, dan itu juga bisa membuat ekonomi lokal pun menjadi terbantu juga dengan kepekaan itu, karena banyak potensi di Indonesia tapi kita tidak peka sasaran wisatawan mana yang harus kami guide, sehingga ketika ada orang yang memang kita kayak seniman, kita tidak siap untuk bagaimana mereka senantiasa untuk spend money di kawasan itu, padahal mungkin saja mereka sangat senang untuk spend money demi ekonomi lokal dan apa yang mereka harapkan bisa tercapai itu gitu. Oke. Iya, Ibu Agila, terima kasih Ibu sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga perbincangan kami yang singkat ini bisa memberikan informasi yang sangat berharga untuk
teman-teman kita di luar sana yang juga ingin merasakan wisata sadar. Terima kasih Bu, sukses selalu. Ya, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, program Mosaik Budaya, wisata ala seniman, konsep wisata lambat dan sadar, bersama narasumber Akila Nurul Hairani Latif SE Empar selaku dosen Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Kita cukupkan sampai di sini dan sebentar di jam 11 ya, nanti akan berlanjut di part 2. Selamat siang sahabat budaya.